Kenapa Habib suka mencaci, Habib suka memaki? Kenapa Habib kalau ceramah keras, Habib kalau ceramah teriak-teriak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereaksi kembali dan saya akan membagikan video yaitu tentang terkait ceramah Bahar bin Smith. Yang dimana Bahar bin Smith ini ditanya ya, kok Bahar bin Smith ini kalau berceramah suka mencaci maki, suka memprovokasi kaum muslimin, marah-marah, teriak-teriak dan lain-lain. Nah teman-teman, jadi ini adalah ceramah terbaru Bahar bin Smith ya teman-teman, yaitu tentang terkait pertanyaan dari jamaahnya. Yang dimana Bahar bin Smith ini kalau berceramah ya seperti itu ya teman-teman. Kita sudah paham ya apa yang diucapkan oleh Bahar bin Smith. Itu tidak jauh dari perkataan yang dimana selalu yaitu mencaci maki pemerintah ataupun mencaci maki sesama kaum muslimin. Itu sudah hal biasa ya yang dilakukan oleh Bahar bin Smith. Namun ini ada jawaban dari Bahar bin Smith. Kenapa ya teman-teman ya? Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Saudara-saudara sekalian, maka jaga kita punya lidah ketika duduk di majelis-majelis ilmu dan di majelis-majelis zikir. Karena qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus orang-orang bertanya, Habib memerintahkan bahwasanya qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Tapi kenapa Habib suka suka berkata-kata kasar? Kenapa Habib suka mencaci, Habib suka memaki? Kenapa Habib kalau ceramah keras, Habib kalau ceramah teriak-teriak? Ya, kalian kan cuma lihat kalau saya lagi ceramah, kalian nggak lihat bagaimana kalau saya lagi ngobrol. Kalian nggak setiap hari sama saya, kalian nggak 24 jam bersama saya. Yang tahu saya orang-orang terdekat saya. Bagaimana banyak diamnya saya, bagaimana pemalunya saya. Ya betul, memang Rasulullah berkata qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Akan tetapi saya Bahar bin Smith tidak akan pernah diam. Saya tidak akan pernah membungkam saya punya mulut ketika saya melihat kemaksiatan, ketika saya melihat kezaliman, ketika saya melihat ketidakadilan, ketika saya melihat berapa banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang kehausan, rakyat yang ditipu, rakyat yang harta dicolong, rakyat yang harta dicuri. Selama kedua mata saya masih melihat kemungkaran, masih melihat kezaliman, masih terbuka untuk melihat ketidakadilan, maka selama itu mulut saya tidak akan pernah bungkam. Selama itu mulut saya akan menghina, mencaci, memaki siapapun yang menyengsarakan bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, saya emang lebih banyak diemnya, tapi kalau lagi ceramah nggak ada istilah masa ceramah diem kayak ikan mas koi diem gitu. Oleh karenanya duduk di majelis ilmu jangan banyak bicara ya. Jaga kita punya akhlak, jaga kita punya adab, jangan hanya modal ilmu saja. Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu seseorang bisa jadi mulia, kalau cuma modal ilmu agama atau ilmu dunia orang itu bisa jadi mulia. Cuma modal ilmu, nggak ada akhlak, nggak ada adab, nggak ada budi pekerti, cuma modal ilmu seseorang bisa menjadi mulia. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Saudara-saudara, sepinter-pinternya kita, iblis masih lebih pintar dari kita. Sebanyak-banyaknya ibadah kita, iblis lebih banyak ibadahnya dari kita. Iblis lebih pintar dari kita, iblis lebih banyak ibadahnya, lebih bertakwa dari kita. Tapi kenapa iblis dikutuk, iblis dilaknat oleh Allah? Karena iblis tidak punya adab, karena iblis tidak punya akhlak. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud, iblis tidak mau sujud. Pembangkangan itu merupakan pelanggaran akhlak. Pembangkangan itu merupakan tiada adab, itu merupakan tiada akhlak. Yang paling tinggi, yang paling besar, yakni orang meninggalkan akhlak, orang meninggalkan adab, yang paling besar adalah pembangkangan terhadap Allah dan pembangkangan terhadap Rasulullah SAW. Maka wasiat saya
Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Saudara-saudara, ini zaman sekarang sudah edan, ini zaman udah gila, ini zaman udah rusak, ini zaman sekarang udah nggak benar, saudara-saudara. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, mabuk di mana-mana, melacur di mana-mana. SD zina, SMP zina, SMA, anak-anak SMA melahirkan di dalam sekolahnya, anak SMA melahirkan di dalam kelasnya. Anak-anak kecil tidak kenal siapa Tuhannya. Anak-anak kecil zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang buta terhadap Allah. Tanya sifat wajib, mereka nggak kenal sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil bukan di telinga, tapi tempatnya cinta adalah di hati. Orang yang benar-benar cinta, pecinta sejati, dia akan menutup matanya, akan menutup telinganya, dan akan menutup mulutnya. Pecinta sejati bagaikan mayat, saudara-saudara. Matanya nggak bisa melihat, telinganya nggak bisa mendengar, dan lidahnya tidak bisa berbicara. Kontrak dipuji-puji sama pejabat, berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa dengan mengharapkan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Habib Rizik organisasinya dibubarkan, santrinya, muridnya, laskarnya dibunuh, dipenjara beliau. Terus kalian tidak ada tai kuku daripada Habib Rizik, terus kalian mau coba-coba ingin mencemooh, mencaci dan memaki Al Habib Rizik bin Husaini Syihab. Kalian nggak ada perjuangan kalian untuk Islam. Jadi kalau kalian nggak mau berjuang, jaga kau punya mulut, diam. Saya kalau ketemu orang yang berani di sosmed begitu, hina caci pakai FPI, hina caci pakai Rizik, ketemu sama saya tampar mulutnya. Saya mereka tuh congornya cuma berani di sosial media doang. Ketemu langsung, kalau nggak saya makan, bukan saya Bahar bin Smith, saudara-saudara. Iblis aja saya makan, apalagi orang-orang kayak begitu. Oleh karenanya kita doakan para habaib-habaib, para guru-guru kita, semua habaib, semua para guru, khususnya yang perjuangan luar biasa, Imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husaini bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Kemudian seluruh anak-anak beliau, putri-putri beliau, menantu-menantu beliau, Habib Muhammad, Habib Hanif, Habib Irfan, saya punya keponakan Habib Alwi, kemudian menantu-menantu beliau yang lain, seluruh laskar murid-murid beliau di sini nih, di Pondok Cabe nih, alhamdulillah laskar-laskar lama semua ini. Mudah-mudahan semua perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah dari Bahar bin Smith ya. Teman-teman, kita sudah bisa melihat ya bagaimana Bahar bin Smith ini ketika menyampaikan di dalam yaitu majelisnya, yaitu dengan marah-marah, teriak-teriak dan mencaci maki. Itu alasannya tadi ya teman-teman, Bahar bin Smith itu tidak mau diam kalau pemerintah ataupun pejabat ini mereka itu menzolimi yaitu masyarakat, kata Bahar bin Smith ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa melihat ya bagaimana Bahar bin Smith ini ketika berceramah. Ya seakan-akan ya pemerintah ini semua salah di mata Bahar bin Smith ya. Padahal ya apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith itu ya, itu selalu membuat provokasi kaum muslimin ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.